Bab 4131, Meteorologi. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Dalam waktu setengah hari ketika Yesuan memasuki Senongding untuk menyiapkan cairan kelas 18 dan cairan kelas 19, seluruh lapangan bintang Tianhe dapat digambarkan sebagai meteorologi. Bintang Tianhe awalnya milik dinasti abadi dari Kam Sains dan Teknologi Teran, tetapi sekarang telah menjadi wilayah pribadi bintang utama bintang Tianhe, termasuk lapangan bintang Tianhe, area luas di sekitar planet kehidupan ini. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Yesuan telah diidentifikasi sebagai pemilik transportasi atmosfer dunia, dan sekarang tiga bidang bintang utama menghadapi krisis kehancuran dan kehancuran, ini sama sekali tidak mungkin. Tahan, ada planet kehidupan yang menjadi milik Anda, dan lapangan bintang besar di sekitarnya. Semua orang tahu apa artinya. Pada saat yang sama, banyak orang iri, dan hati mereka bahkan lebih bersemangat untuk bergerak. Mereka telah mengirim ke Tianhe, bintang utama Tianhe, untuk bertarung di bawah ketiak mereka. Pikiran masa depan, namun, lebih banyak orang benar-benar melihatnya, atau signifikansi Yesuan sebagai pemilik transportasi atmosfer dunia. Mengikutinya, sangat mungkin dia akan beruntung untuk selamat dari malapetaka yang tiba-tiba jatuh tiba-tiba. Turunlah. Faktanya, bahkan jika Anda tidak menyebutkan hal ini, itu hanya daya tarik bintang Tianhe itu sendiri, yang cukup untuk memotivasi kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya untuk pergi. Planet di sini adalah satu-satunya planet kehidupan di medan bintang pemakaman. Semua pembangkit tenaga listrik bertabur bintang yang memasuki medan bintang pemakaman dan menambang asal-usul nuklir bintang akan berada di kaki bintang Tianhe dan bolak-balik. Itu pasti keberadaan minyak yang kaya. Sekarang bintang Tianhe dapat dikatakan bahwa semua jabatannya kosong, dan seluruh bintang besar, selain tindak lanjut ke pembersihan korps kemenangan, hanyalah orang yang hidup. Kesenjangan dalam sumber daya manusia terlalu besar, dan ada semua jenis pekerjaan. Ini benar-benar kesempatan sekali seumur hidup. Ketika Yesuan terjun ke langit dan kembali ke daratan utama Sungai Tianhe, tempat rumah utama bintang Tianhe berada, itu sudah ditenun, dan ada banyak wajah mentah selain skuadron dari kota kemenangan. Dia terlahir dengan keraguan. Bintang Tianhe sudah menjadi bintang pribadinya. Anda seharusnya tidak membiarkan orang kuat bintang luar memasukinya. Apa situasi ini? Segera, Naples tiba dan menjelaskan situasinya kepada Yesuan, asli. Datang, tepat di tengah periode setengah hari ketika dia merelokasi cairan tingkat 18 dan cairan tingkat 19, dua kubu Teran dan markas besar Federal Vatikan terus mengirim sejumlah besar sumber daya, yang semuanya adalah tiga milik Yesuan. Persediaan pada daftar, di dalamnya, itu termasuk otak super bintang tingkat normal yang dikirim dari bintang abadi, dan hari ini, otak super ruang bintang tingkat biasa ini telah ditempatkan di pusat kendali utama jaringan bintang Tianhe di kedalaman pemerintah bintang Tianhe. Oleh karena itu, seluruh jaringan bintang-bintang Tianhe telah dipulihkan seperti biasa, bahkan di atmosfer bintang Tianhe. Sistem pertahanan bintang juga telah berhasil dimulai kembali. Pada saat yang sama, selama periode setengah hari ini, sejumlah besar penggemar federal yang telah tinggal di alam semesta di luar atmosfer bintang Tianhe, orang-orang kuat bertabur bintang, juga meminta berbagai posisi di dalam dan di luar bintang Tianhe. Bekerja untuk Ye Xingzu, berkembang bersama, mendorong kemakmuran bintang Tianhe ke dunia yang lebih luas. Mengenai masalah ini, Naples tidak berani memanggil Tuhan, mengatakan bahwa terserah Yesuan untuk keluar dan memutuskan. Secara pribadi setelah dia meninggalkan bea cukai, tetapi salah satunya adalah bahwa nyamuk dan gek mengangguk dan harus mengangguk. Di sisi lain, apa yang disebut sebagai wadah pemikir kesetiaan Yesuan, yang telah melemparkan di Arc de Triomphe, telah melompat-lompat, dan pertemuan telah berlangsung gelombang demi gelombang. Setelah diskusi terakhir, diputuskan bahwa masalah tersebut layak dan dikejar. Naples membiarkannya segera menerapkannya, tetapi dalam keputusasaan, Naples mengangguk dan menerimanya. Segera, platform konferensi pers di luar atmosfer bintang Tianhe berubah langsung menjadi tempat untuk Star Trek Fair. 10.000 elit federal Yesuan dari dasar angin hitam, kemudian, sekelompok monster tua dan kecil di wadah pemikir kota kemenangan semuanya mengambil inisiatif untuk meminta aplikasi sebagai penguji. Seluruh aplikasi akan terus menjadi panas di masa sekarang. Dari bintang manapun di atmosfer bintang Tianhe, Anda dapat melihat pemandangan alam semesta yang jauh di langit.
Orang-orang yang beruntung yang telah berhasil mendaftar untuk langkah pertama dan yang telah diautentikasi dan terdaftar semuanya melewati saluran bintang atmosfer bintang Tianhe dan memasuki bintang Tianhe, dan bergegas ke pos baru mereka, tekan. Menurut makna dari think tank, setelah semua personel yang bertanggung jawab di semua posisi di dalam dan di luar bintang Tianhe selesai, jalur bintang atmosfer harus dibuka lagi, dan pembangkit tenaga listrik bertabur bintang yang datang ke ladang bintang pemakaman untuk memasuki tambang emas akan masuk. Di sini dan pergi bolak-balik, dan pada saat yang sama melakukan berbagai transaksi, tidak. Lalu, jika bintang Tianhe benar-benar dilarang sebagai tempat yang dicadangkan, strategi aslinya akan hilang. Ini, sedikit Yesuan setuju bahwa dia tidak melarang lingkaran bintang Tianhe, dan tidak mengizinkan kekuatan bintang non-minis untuk masuk dan keluar. Itu hanya karena bintang-bintang ada di dalam, situasinya istimewa, tetapi sekarang semua posisi akan segera memiliki personel yang bertanggung jawab baru, dan tentu saja tidak ada masalah seperti itu. Namun, tidak mungkin semua posisi ditunjuk untuk menunjuk orang yang bertanggung jawab, dan paling banyak setengah dari penunjukan bukanlah jabatan yang sangat penting. Departemen utamanya masih harus dipegang sendiri. Bakat daun pasukan kemenangan di bawah Suanyuan masih tidak ada masalah dalam hal ini. Tidak perlu baginya untuk mengkhawatirkannya. Napoli dapat menanganinya dengan baik. Oleh karena itu, Yesuan memiliki dua planet pribadi di tangannya. Salah satunya adalah Arc de Triomphe di Dead Starfield. Ada terlalu banyak bintang mineral. Bahan apa yang ingin Anda gunakan, selama Anda tidak takut masalah, Anda menambang. Dan lingkungannya cukup tenang tanpa gangguan apapun. Keixuansing akan terus dibangun sebagai bagian belakang industri tangan Yesuan. Selain Triumph, itu adalah bintang Tianhe yang baru saja tiba di kaki. Dengan otak super langit berbintang tingkat biasa ini, jaringan bintang Tianhexing telah kembali beroperasi normal, dan bahkan susunan pertahanan Star Defense telah dimulai ulang. Saya yakin akan ada 1 atau 2 hari lagi. Ketika semua posisi direkrut menjadi staf, seluruh bintang Tianhe akan sepenuhnya memulihkan tatanan masa lalu. Bahkan karena sifatnya berbeda, itu telah menjadi wilayah pribadi Yesuan. Derajat kebebasan lebih tinggi, dan berbagai kebijakan pasti akan berubah. Prospek pengembangan jelas akan lebih memuaskan, dan kecepatan kenaikan keseluruhan juga akan lebih cepat. Setelah menyelesaikan situasi ini, Yesuan mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. 10.000 orang dibebaskan dari Beggars of the Begonia, dan anggota kelompok pemikir yang dibawa kembali ke Arc de Triomphe tidak terlalu bisa diandalkan. Namun, bakat semua orang masih ada di sana. Mereka ahli di berbagai bidang, tetapi mereka bisa tinggal di bintang Tianhe dan menjadi tuan rumah semua aspek urusan. Setelah menceritakan masalah itu kepada Naples, Yesuan bahkan bergegas ke pusat kendali umum jaringan bintang Tianhe yang terletak jauh di bawah tanah di rumah bintang. Setelah beberapa saat, Yesuan tiba di jaringan bintang Tianhe, pusat kendali utama ibu kota bintang Tianhe. Di garis pandang, ada super ruang bintang baru di tangki kultur otak super berbentuk bintang biasa yang bermutasi yang telah ditelan. Otak itu tergeletak di sana dengan tenang, dan sudah terhubung ke jaringan berbintang-bintang Tianhe. Yesuan bahkan mengeluarkan instruksi pemurnian ke sistem fagositosis tubuh. Panggil. Pada saat berikutnya, palungan terpencil muncul dari tubuhnya dan langsung jatuh ke otak super berbentuk bintang tingkat normal di tangki kultur di garis depan penglihatan. Jadikan, itu adalah otak super langit berbintang abadi dari sistem komunikasi berbintang pribadi Yesuan. Meskipun dia telah menelan otak super langit berbintang beraneka ragam zombie, dia masih tidur dan memurnikan. Hasilnya tidak diketahui, tetapi hanya memurnikan otak super langit berbintang tingkat normal, menggunakan sistem fagositosis tubuhnya untuk bertindak sebagai tembakan, atau tidak ada masalah sama sekali. Pemurnian dan kimiaisasi berakhir dalam sekejap. Sejak saat itu, sistem fagositosis Yesuan dan otak super seperti bintang biasa seperti pusat kecerdasan Tianhe telah memiliki beberapa hubungan yang tidak diketahui, yaitu Ben Yesuan meninggalkan bintang Tianhe, dan melalui jarak yang jauh, dia juga dapat terhubung dengan langit berbintang dan otak super kapan saja dan di mana saja. Selesai. Setelah semua ini, bahkan ketika dia meninggalkan pusat kendali bawah tanah jaringan satelit, dia baru saja kembali ke bintang Tianhe dan rumah pemerintah di permukaan. Ada biografi di bawah ini, mengatakan bahwa itu seperti rubah dan naga, Tang, Gonghua dan Sun monster tua abadi datang, mengunjungi pintu ini. 3 orang tua,
yang telah menyerahkan harta karun berkualitas tinggi 5 poin pada daftar bahan kepada Ye Xuan, tidak mengalami masalah dengan mata kecil itu. Pada saat ini, berita keluarnya Ye Xuan tersebar, mereka segera mengenai kunjungan itu, si bodoh itu tahu apa yang sedang terjadi. Ye Xuan menyeringai, tidak masuk ke hati, dari tanah di aula utama kursi utama aula utama, sambil merendam gelembung, sementara membiarkan orang-orang berikut memberitahu 3 orang tua itu ke pintu. Saat ini, dia juga seorang penguasa bintang. Masih ada beberapa pamer, khusus untuk monster tua abadi ini, Ye Xuan tidak punya niat untuk memberi mereka terlalu banyak wajah rajin. Begitu ketiga orang tua itu memasuki pintu, mereka segera menumpuk wajah mereka dan berjabat tangan dengan Ye Xuan. Dalam kata-kata itu, mereka bahkan mulai mengajukan pertanyaan. Ye Xingsu, itu keluar begitu cepat. Sepertinya semuanya berjalan dengan baik. Benar-benar, Ye Xing, nama utama obat itu, bukan tabung cairan tingkat 19. Apa itu? Lihat warna Ye Xing, itu pasti telah dimurnikan. Apa cairan tingkat 19 itu? Menurut lelaki tua itu, Ye Xingsu sangat ringan dan berangin. Saya khawatir bahkan formula cairan tingkat 20 telah dihitung. Petik 2. Oh, ya cairan 20. Tidak apa-apa, Ye Xingsu, Anda dapat menakut-nakuti lelaki tua itu, tetapi ini dapat membuat cairan genetik teratas dari yang abadi disalahkan, tidak mungkin untuk mendorong formula dengan mudah. Melihat wajah ketiga lelaki tua ini, hati Ye Xuan penuh dengan tawa. Jelas, ketika mereka datang ke sini, mereka datang ke cairan tingkat 20. Saat ini, kata-kata itu semua tergoda, dan mereka ingin mendengar nada. Datang, ini termasuk yang sama dengan rubah. Meskipun dia telah memilih Ye Xuan, dia adalah miliknya sendiri, tetapi bagaimanapun juga, dinasti Ming masih merupakan veteran abadi Senat Federal Wanluo, dan sekarang dia bertanggung jawab untuk mewakili Federasi Wanluo, di sini di Bintang Tianhe, berurusan dengan bintang baru Ye Xuan antara bisnis. Tempat, jadi, jika ada instruksi dari atas Senat Federal Vatikan, dia masih harus dapat melewati salib bahkan jika dia mengatasinya. Pada saat ini, dia akan datang ke Longshan Tang dan Gong Hua dan keduanya pada saat yang sama untuk menanyakan tentang berita kelas 20. Pikirannya tidak lemah, 2. Meskipun cairan 10 tingkat dan cairan 9 tingkat hanya memiliki perbedaan 1 tingkat, maknanya sama sekali berbeda. Dikatakan bahwa itu adalah dunia yang terpisah. Cairan tingkat ke-19 dibuat oleh kekuatan kosmik, meskipun cukup kuat, tetapi untuk salah satu dari 3 kelompok etnis dan kekuatan teratas di 3 bintang utama, alam semesta hanya dapat dianggap sebagai tulang punggung kekuatan, tetapi itu sama sekali tidak berada di ujung atas kelompok etnis. Hanya, keabadian yang dapat menjadi kekuatan tingkat atas yang sangat diperlukan dari suatu kelompok etnis. Di mana, saya khawatir itu hanya keabadian umum, bukan segel abadi, dan keabadian raja. Untuk setiap kelompok etnis tingkat atas, itu sudah merupakan keberadaan raksasa. Cairan kelas 20 adalah piton teratas. Tes, saya pikir beberapa kelompok etnis yang lemah, bahkan leluhur sumber kelompok etnis, hanyalah abadi biasa, tetapi jika mereka mendapatkan cairan tingkat 20, biarkan alam semesta di urutan ke-9 alam semesta menjadi sukses. Begitu berhasil dalam sekejap, keberadaan abadi kedua dari leluhur sumber ini dapat dibuat dalam kelompok etnis. Apa konsep ini, yang merupakan kam teratas Teran, atau kekuatan teratas Republik Federal Venezuela? Bahkan jika mereka abadi atau bahkan abadi, jumlah abadi biasa mereka tidak boleh terlalu banyak. Sebotol cairan tingkat 20 membuat seseorang keluar, sungguh mengejutkan, bahkan jika raja itu abadi, Anda harus terkejut dan gila. Untuk semua ini dan taruhannya, Ye Xuan sangat menyadari. Petik 2. Dengan kata-kata yang baik, kali ini mundur, akhirnya untungnya tidak menghina, cairan tingkat 19 mudah diformulasikan. Di bawah cibiran hati, Ye Xuan berbalik, mengeluarkan kotak giok kecil dari dunia abadi tubuh. Kotak giok itu berisi tepat 1 dari 5 tabung dan 19 tingkat cairan yang telah disiapkannya sebelumnya. Kotak giok ini dibuang olehnya tanpa ragu-ragu. Dia terkejut dan berhadapan dengan 3 gek abadi seperti Longshan Tang, Gong Hua dan 3 gek abadi lainnya. Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan menerima kotak giok itu. Di tangan, kemudian, kotak giok itu dibuka, dan cairan dengan atmosfer alam semesta yang kuat dikeluarkan oleh Longshan Tangsen. Pada saat berikutnya, ketiga makhluk aneh abadi itu menjadi dingin,
dan bahkan suara kata-katanya sedikit bergetar. Cairan tingkat 19. Itu benar, itu dia. Atmosfer kosmik yang kuat itu kuat, lelaki tua itu berani menyimpulkan bahwa bahkan jika dunia umum penuh dengan penyempurnaan tingkat 9, selama dia tidak memiliki terlalu banyak cacat, dia akan dapat langsung menerobos alam semesta jika dia menurunkannya. Hei, ini hanya beberapa jam, cairan tingkat 19 akan keluar, lalu. Ye Xingzu, cairan tingkat 20. Setelah kalimat terakhir, mata ketiga lelaki tua itu sekali lagi menatap Ye Xuan, menatapnya, berteriak tanpa sadar. Pada saat ini, hati ketiga makhluk aneh abadi ini benar-benar rumit hingga ekstrim. Saya berharap dapat mendengar dari mulut Ye Xuan bahwa cairan tingkat 20 telah berhasil disiapkan, dan saya khawatir bahwa begitu masalah ini menjadi fakta, hati kecil saya takut saya tidak akan tahan. Jika tiba-tiba berhenti, saya akan dalam masalah. Tidak mungkin, ini benar-benar masalah yang sangat penting. Bahkan jika raja itu abadi, itu harus tenang, apalagi mereka bertiga. Juga, pada saat ini, kata-kata Ye Xuan berikutnya telah diekspor, cairan tingkat 20 ini. Cairan tingkat 20 ini, oh. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, hati ketiga monster tua itu digantung di mata orang buta itu. Ye Xuan tiba-tiba berbalik dan mendesah. Setelah mendesah panjang, dia berkata, awalnya dimaksudkan untuk menjadi desahan gas setelah konfigurasi cairan tingkat 19. 20 tingkat cairan juga diformulasikan. Sayangnya, meskipun formulanya telah selesai 90%, tetapi pada akhirnya selalu ada harta karun yang berharga yang tidak sempurna, tetapi harta karun tingkat yang sama dari harta karun tingkat yang sama di tangan utama bintang terbatas, ingin menjelajahinya kembali, itu juga tidak berperasaan dan tidak berdaya. Sayang sekali, setelah mendengar ini, tiga makhluk abadi aneh seperti Hulu dan Longshan Tang, Gong Hua dan sebagainya kecewa, dan semua wajah menunjukkan warna kehilangan. Setelah mendesah, ini terus bertanya, teman-teman kecil, apakah itu bahan obat yang buruk? Benar, jika demikian, saya dapat membantu Anda. Di antara rumah-rumah harta karun dinasti, masih banyak harta karun dengan nilai yang sama yang belum muncul dalam daftar 3 sahabat sebelumnya. Jika sahabat-sahabat membutuhkannya, mereka akan mengirim 1 atau 2 langsung kepada satu sama lain. Partisipasi tidak apa-apa. Petik 2, itu benar, ini juga terjadi di rumah harta karun Istana Tianzeng di kamp pemahaman saya. Kebetulan ada pasukan Tiangong Su, yang mendengar catatan mengesankan Ye Xingzu, dan sangat senang mengatakan bahwa itu bukan harinya. Ketika kedatangan, lelaki tua itu sekarang dapat melaporkan kebutuhan teman-teman yang lebih muda ke masa lalu. Pada saat itu, semua jenis harta karun dengan level yang sama akan dapat mengirim 1 atau 2 ke masing-masing. Saya tidak punya masalah dengan Federasi Wanluo. Cairan level 20 tidak sama dengan yang kecil. Obat utama Ye Xing keduanya sempurna. Tidak mudah untuk pergi ke hari ini. Setiap orang adalah milik mereka sendiri, dan mereka harus saling membantu. Cahaya, setelah membaca beberapa kata, ketiga lelaki tua itu akan mengungkapkan dasar kekuatan tingkat tinggi di belakang mereka. Setelah Ye Xuan mendengarkan, dia sangat senang, dan formula cairan level 20 dan berbagai harta karun berharga yang dibutuhkan untuk persiapan, dia sudah ada 5 salinan di tangan, dan tentu saja tidak ada kekurangan. Tetapi cairan ke-21 dan cairan ke-22 berikutnya, hanya formulanya, dia sekarang sama sekali tidak tahu apa-apa, belum lagi pengenalan berbagai harta karun berkualitas tinggi yang dibutuhkan setelah formula diturunkan. Dapatkah mengambil keuntungan dari kesempatan ini? Dari 2 kubu Teran dan markas besar Federal Faro, ada lebih banyak harta karun dari kelas harta karun yang sama, untuk mempersiapkan hal yang tak terduga, dia secara alami tidak akan melewatkannya. Ketika, selanjutnya, setelah beberapa kata pengunduran diri yang sopan, Ye Xuan menggerakkan wajahnya dan mengangguk masalah tersebut. 4. Setelah beberapa pertimbangan, orang-orang dengan cepat menetapkan tanggal untuk perayaan baru Bintang Tianhe, hanya 3 hari kemudian. Berita itu akan segera tersebar atas nama Bintang Tianhe resmi. Saya percaya bahwa selain 2 kubu Teran dan Federasi Faro, alam semesta kedua dan alam semesta pertama pasti juga akan memiliki resimen seremonial kedatangan. Bagaimanapun, Ye Xuan sekarang mewakili afiliasi transportasi atmosfer dunia, bahkan jika itu adalah kelompok dengan keluhan lama, mengingat situasi keseluruhan,
Satu-satunya pilihan saat ini adalah mencoba berteman baik dengannya. Dan berusaha untuk hubungan yang harmonis. Pada hari ketika tanggal kode dikonfirmasi, berita menyebar dari bintang Tianhe. Pada siang hari, master kuat yang tak terhitung jumlahnya dari 3 bintang utama di dunia diketahui. Apakah itu aliansi bangsa-bangsa di alam semesta pertama, atau alam semesta kedua telah menarik diri dari bekas suku federal Federasi Vatikan, atau dua kubu teknologi dan pemahaman teran dari alam semesta ketiga, dan markas besar Federal Vatikan. Setelah menerima berita ini, mereka langsung menyampaikan ucapan selamat secara resmi. Pada saat itu, selain 3 alam semesta teknologi teran dan pemahaman alam semesta ketiga dan markas besar Federal Vatikan, karena sudah ada monster tua abadi yang duduk di bintang Tianhe, jadi tidak mengirim resimen upacara baru untuk datang. Kelompok etnis federal pra-alam semesta kedua dan kelompok pertama aliansi alam semesta pertama semuanya mengirim barisan ritual besar atau kecil ke bintang Tianhe alam semesta ketiga. Periode 3 hari tidak lama, dan pendeknya tidak singkat. Namun, untuk bintang eksekutif menengah seperti Tianhe, cukup untuk merekrut staf dari berbagai departemen dan posisi. Seluruh pekerjaan perekrutan selesai pada malam hari berikutnya. Pada titik ini, bintang Tianhe akhirnya sepenuhnya memulihkan tatanan masa lalu. Mereka yang telah tinggal di luar atmosfer bintang Tianhe juga dapat memasuki bintang Tianhe kapan saja. Namun, karena kekosongan di udara, menunggu perayaan bintang Tianhe besok, kekuatan bintang dan orang-orang federal terlalu banyak, dan suku-suku federal pra-federal kedua dan alam semesta pertama dari berbagai kelompok etnis dalam aliansi juga bergegas dalam perjalanan. Saya akan segera tiba. Itu hanya bintang Tianhe, jelas tidak dapat menampung semua orang. Oleh karena itu, bintang Tianhe saat ini masih tunduk pada kebijakan pembatasan. Ada ratusan bintang di atmosfer, yang semuanya dijaga oleh Sersan Triumph. Tepat di posisi kosong tempat konferensi pers pangeran diadakan, podium perayaan baru juga sedang dibangun. Bintang Tianhe besok ditakdirkan untuk menyambut acara akbar yang belum pernah terjadi sebelumnya dari 8 pihak, dan sekali lagi membiarkan 3 bintang utama dunia menjadi pesawat utama, dan bersama-sama menonton. Perayaan sebenarnya adalah sebuah situasi. Jika tidak seperti Rubah dan Naga, Tang, Istana dan 3 kesalahan abadi, Yesuan terlalu malas untuk mendapatkan hal imajiner ini. Namun, untuk mendapatkan lebih banyak harta kelas atas, meskipun saya merasa ini agak membosankan, tetapi Yesuan masih menahan amarah, menunggu kedatangan hari perayaan. Sebelum pembukaan resmi upacara, baik perwakilan dari berbagai kelompok etnis di aliansi alam semesta pertama dan perwakilan dari mantan komunis alam semesta kedua semuanya tiba di lapangan bintang Tianhe dan untuk sementara menetap di kekosongan di luar atmosfer bintang Tianhe. Satu area, upacara, dan sebelum upacara, Yesuan tidak pernah terlihat. Sangat cepat, perayaan resmi dimulai. Kali ini, Yesuan tidak bisa bersembunyi. Dia harus duduk di podium. Bagaimanapun, dia sekarang adalah penguasa pribadi Tianhe. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa kehilangan dia. Selain Yesuan, ada beberapa orang kepercayaan Yesuan di mimbar, tetapi nyamuk dan hantu tua tidak muncul. Dia tidak cocok untuk acara ini, dan terlihat terlalu merepotkan. Selain itu, seperti Fox, Long Shan-tang dan Gong Hua dan ketiga lelaki tua ini. Dari awal hingga akhir, hampir ketiga lelaki tua itu yang berbicara tentang cerita panjang. Dia mendengar Yesuan duduk di atas selimut, dan akhirnya gilirannya untuk berbicara dengan penguasa pribadi Tianhe, dan Yesuan mengucapkan beberapa patah kata. Dan kemudian panik, upacara segera diumumkan, dan perayaan berakhir. Namun, meskipun upacara formal telah selesai, jelas tidak mungkin bagi Yesuan untuk segera tenang. Mirip dengan perayaan berskala besar ini, upacara formal hanya merupakan pemutusan. Puncak sebenarnya adalah upacara utama. Interaksi yang ramah antara pihak dan para pihak. Dengan dihapusnya podium, dan platform virtual yang besar diubah menjadi pesta koktail yang besar. Perwakilan dari 3 kekuatan teratas dari 3 bintang utama segera seperti belalang, dan mereka mendatangi Yesuan alam semesta langit di luar atmosfer bintang Tianhe, sebuah panggung besar dengan panjang dan lebar 1000 mil, berdiri dengan tenang. Ini, awalnya adalah tempat perayaan bintang Tianhe, tetapi sekarang podiumnya telah disingkirkan. Di panggung besar ini, ada meja perjamuan, area panggung yang luasnya 1000 mil, hanya ada 1000 meja, dan setiap meja bundar dapat menampung hingga 100 orang.
Meja, Sanglin penuh dengan semua jenis roh, dan sejenisnya. Bintang Tianhe selalu kaya, 1000 meja perjamuan seperti itu, masih sepenuhnya terjangkau, bahkan seekor sapi dan sehelai rambut pun tidak dihitung. 1000 meja perjamuan ini juga dinilai. Meja paling tengah dikelilingi oleh meja-meja kosong. Itu jelas merupakan meja utama. Itu terletak di sini, kecuali Yesuan, nyamuk dan hantu-hantu tua, dan beberapa orang kepercayaan Napoli di bawah Yesuan. Selain itu, hampir 100 orang lainnya semuanya adalah tokoh-tokoh terkemuka dari 3 kekuatan teratas dari 3 alam semesta utama. Putaran pertama dari lingkar dalam yang paling dekat dengan meja utama sama pentingnya. Yang lain yang duduk di sini adalah anggota lain dari kelompok kekuatan teratas. Pada putaran pertama lingkaran dalam, identitas dan status para tamu di lingkaran perjamuan secara berturut-turut menurun, tetapi mereka memenuhi syarat untuk duduk di platform besar mil ini, bahkan jika mereka duduk di lingkaran terluar, identitas mereka lebih buruk. Kekuatannya semakin lemah. Dalam hal ini, kecuali untuk beberapa kasus khusus, seperti orang terhormat, jika Anda hanya mengolah kekuatan, Anda tidak akan dapat melangkah ke platform besar ini tanpa kekuatan besar dunia ke-15. Kecuali platform besar ribuan mil ini, ada lebih banyak orang federal dan kekuatan bertabur bintang di kehampaan, atau langsung didirikan di kehampaan, atau tinggal di berbagai kapal perang yang padat di kehampaan, jauh Kortesi. Kali ini, Eight King Kong juga dilepaskan oleh Yesuan dari Senongding. Ini adalah pertama kalinya orang kepercayaan Yesuan berada di posisi untuk bertemu dengan perwakilan dari kekuatan utama dari 3 bintang utama. 8 orang ini semuanya adalah generasi muda dari alam semesta kedua. Saat ini, kekuatannya melonjak, mereka semua telah menjadi kekuatan yang perkasa, duduk di lingkaran pertama dari lingkaran dalam di luar meja utama platform besar. Meja-meja bergerak maju mundur, mewakili Yesuan, untuk menghibur para tamu. Dalam adegan ini, generasi kedua dari Prafederasi, si jenius dari si jenius, yang mengenal mereka, tercengang, dan kemudian mereka semua iri. Khususnya, orang-orang yang pernah bersama mereka berdelapan di awal regu, tetapi mereka semua ditebus oleh kelompok etnis mereka sendiri, sekarang bertobat dan senja penuh dengan kebencian. Di meja besar yang paling dekat dengan meja utama di lingkaran pertama lingkaran dalam, baru saja memasuki wilayah utama bintang, dan telah dikenali oleh semua pihak sebagai Suanyuan Zizen, Duanmu Xiaocha dan Zhao Qianru dengan satu kaki Yesuan. Ada juga seorang lelaki tua di sebelah satu sama lain. Itu adalah rumah Suanyuan, Duanmu, dan Zhao. Ketiga lelaki tua itu penuh dengan kegembiraan saat ini. Cucu perempuan mereka dapat memiliki. Tinggi ini, itu adalah impian mereka. Saya tidak memikirkan apapun, bahkan jika cucu perempuan ini adalah siapa itu, saya masih tidak yakin. Setelah melihat ketiga tipu muslihat itu, Dajinang segera berlari kemana-mana, dan menunggu dengan tekun. Para tamu di sekitar tempat kejadian melihat bahwa hati para tamu lebih bertekad. Mata lelaki tua Suanyuan semuanya iri. Sangat tak tertandingi. Ini adalah 8 orang di sekitar tubuh utama Yexing, kehadiran kepala manajer umum, tetapi begitu panas pada 3 tipu muslihat, itu benar-benar tawar-menawar, dan identitas ketiga orang itu masih menggunakan lebih banyak. Adapun platform besar di meja utama domain pusat, selain 10 besar dari hampir 10 partai utama seperti Yesuan, Nyamuk dan Hantu, dan Naples, semua pasukan teratas di 3 bidang bintang utama dunia memiliki hampir 1 atau 2 upacara. Gedung-gedung tinggi sedang duduk, dan total ratusan orang menaburkan. Pertama, 2 kubu dari 3 alam semesta, Senat Pemerintah Federal Wanluo, masih merupakan 3 gek abadi seperti Kalajengking Rubah dan Longshan Tang, Gong Hua dan sebagainya. Posisi duduk juga berada di atas meja utama, di samping satu sama lain. Yesuan dan Nyamuk dan Hantu tua semuanya adalah orang-orang utama. Selain itu, upacara-upacara puncak dari upacara-upacara besar dari alam semesta kedua dan alam semesta pertama duduk di meja, di sisi kiri dan kanan meja utama, dan meluas ke bagian bawah. Ada puluhan orang. Pertama, selain klan dewa, King Peng, Singa Perang, Sui Perak, Barbar, Elang Emas, Cailu, Serigala Serakah dan Roh Pohon, beberapa kura-kura mati beberapa hari terakhir juga telah mengirim keluarga abadi, kecuali. Selain 10 teratas, kelompok-kelompok kuat lainnya dari alam semesta kedua juga terwakili, dalam aliansi alam semesta pertama dan aliansi 4 keluarga asli yang dipimpin oleh iblis,
hampir semuanya tiba. Semut neraka, tikus luar angkasa, dan raksasa semuanya datang ke monster tua yang abadi. Ketiga kelompok etnis ini dan Yesuan itu juga orang yang mandiri yang diam-diam telah membentuk aliansi yang tidak disebutkan namanya, dan juga merupakan anggota emas aliansi, bisa dikatakan bahwa hampir semua kelompok etnis dan kekuatan dari tiga bidang bintang utama dunia saat ini telah tiba hari ini. Tidak peduli apakah mereka telah bermusuhan atau bersahabat satu sama lain, atau bahkan betapa tidak senangnya mereka dengan Yesuan, mereka tiba di Tianhe hari ini. Bintang, sekarang di platform utama platform raksasa, setelah duduk di meja utama, wajah semua orang, tanpa kecuali, semuanya adalah senyum yang harmonis. Ini, semuanya terlihat di wajah kehidupan Yesuan, tetapi sebaliknya, ketika sebuah meja duduk bersama, tidak perlu mengatakan apa-apa, tidak menunggu pantat, itu adalah kekacauan super. Perang pecah, booming, kartu, di platform mega di luar atmosfer sungai, para anggota kelompok etnis tingkat atas dan kekuatan dari tiga bidang bintang utama dan para pemimpin teratas dari berbagai pihak baru saja duduk dan saling menunggu. Di kejauhan dari kedalaman ribuan mil jauhnya dari kedalaman bintang pemakaman, tiba-tiba ada suara gemuruh yang besar, dan kemudian baut kilat yang tajam membuka posisi. Kekosongan alam semesta, sosok seorang lelaki tua melangkah keluar. Namun, itu adalah generasi kedua dari leluhur kelompok iblis yang pernah bertarung bersama Yesuan, salah satunya memiliki keberadaan tertinggi dari kengerian abadi. Namun, pada saat ini, leluhur iblis generasi kedua, tampaknya bukan tubuh yang sebenarnya, terlalu berbahaya. Bagaimanapun, Iblis dan Teran, Federasi Vatikan baru saja mengakhiri pertempuran berbintang yang agung. Dan, alam semesta ketiga adalah wilayah Teran, dan ada lebih dari satu atau dua raja yang abadi. Tetapi saat ini, itu hanya proyeksi, tetapi tidak ada banyak risiko, bahkan jika itu terdegradasi, tidak akan ada banyak kerusakan. Sebenarnya, itu hanya proyeksi jatuh miliknya sendiri, tetapi sebagai ganti kejahatan pemilik transportasi udara dunia Yesuan, bahkan sebaliknya, akun ini, bagaimana tidak dapat menghitung, dua kubu Teran dan markas Federal Vanda Raja Pengadilan itu abadi dan tidak akan pernah membuat pilihan ini. Jadi, generasi kedua nenek moyang iblis, akan datang kali ini, para pemimpin delegasi yang datang ke Tianhe untuk berpartisipasi dalam perayaan, meskipun tidak semua makhluk abadi, banyak kelompok etnis dan kekuatan, datang ke leluhur agung tingkat ke-9 alam semesta, yaitu, keabadian setengah langkah. Namun, selain dua kubu Teran dan Xiang Luo, Long Shantung dan Gong Hua dari Senat Pemerintah Federal Wan Luo, dan 4 monster abadi yang awalnya ada di sini di daerah itu, mereka tiba kemarin. Di antara para penonton kekuatan tingkat atas dari para pihak, ada juga sejumlah kelompok etnis dan kekuatan teratas yang telah sampai pada akhir makhluk abadi. Misalnya, semut neraka dari alam semesta pertama, tikus luar angkasa, raksasa, dan keabadian dari aliansi alam semesta pertama. Selain itu, 10 mantan komunis teratas dari alam semesta kedua semuanya dibawa oleh monster tua yang abadi. Bersama-sama, Lin selalu memiliki lebih dari 30 orang di platform besar ini di platform besar di luar atmosfer bintang Tianhe. Dapat dikatakan bahwa pemandangan mewah semacam ini belum pernah terlihat di tiga alam semesta, termasuk perang langit berbintang pamungkas yang baru saja berakhir di alam semesta pertama. Tubuh aneh abadi hanya lebih dari 10. Bahkan, saat ini, dengan proyeksi generasi kedua dari kelompok etnis iblis, mata semua orang di bidang bintang ini masih berkumpul di masa lalu tanpa ketegangan apapun, termasuk hampir 30 monster abadi. Benar, meskipun pesta itu hanya proyeksi, tetapi dewa itu masih abadi. Kekuatan proyeksi seperti itu tidak lebih lemah dari keberadaan keabadian biasa. Petik 2. Ye Xiaoyou memenangkan bintang Tianhe, secara resmi mencerahkan 3 bidang bintang utama dunia, dan pasti akan terbang di masa depan. Orang tua itu terjerat dalam keluarga dan tidak bisa datang sendiri. Dengan perhatian publik, generasi kedua leluhur iblis di langit, ribuan mil jauhnya, menoleh ke tangan Yesuan yang jauh, dan tersenyum. Di sini, orang tua itu mewakili sekutu iblis, dan berharap teman yang lebih muda 9.000 Xinghai Avenue mengacu pada tanggal. Di sekitar kehampaan, saat itu sudah mati, semua wajah aneh, termasuk lebih dari 20 monster abadi. Meskipun mereka abadi, mereka hanya abadi biasa, dan dibandingkan dengan keabadian, itu seperti celah antara langit berbintang biasa dan monster abadi. Namun,
nyamuk dan hantu tua tidak dihitung. Tidak ada ekspresi abnormal di wajahnya. Bahkan dua generasi leluhur iblis tidak terlihat. Dewa nyamuk dan hantu tua adalah salah satu sumber iblis. Keturunan langsung para pengikut sama dengan generasi iblis. Benar, terus terang saja, generasi kedua leluhur iblis, leluhur generasi kedua, harus menjerit lelaki tua itu dan menjerit seorang guru. Terukir ini, banyak orang melihat segel keabadian, sangat sopan kepada Yesuan, dan kata-kata itu juga mengungkapkan beberapa rahasia. Kelompok iblis asli dan Yesuan telah secara pribadi membentuk aliansi. Ini tiba-tiba membuat kekosongan di sekitarnya dalam keheningan singkat setelah itu, bisikan segera terdengar. Namun, ketika segel itu abadi, tidak ada yang berani berbicara keras. Bahkan kesalahan abadi adalah slogan, dan suara argumen ini secara alami tidak jauh dari didengar oleh orang lain. Boom, kartu, booming, kartu, positif. Ketika Yesuan bangkit dan melengkungkan tangannya dan tersenyum dan ingin kembali, tiga arah lainnya di kejauhan berada pada saat itu, tetapi pada saat yang sama, guntur dan guntur meledak, diikuti oleh sambaran petir yang dikenalnya. Suara dengkuran, selain arah generasi kedua leluhur jenius, tiga arah lainnya berada jauh, dan kekosongan secara bersamaan dibuka oleh kilatan petir, dan setiap sosok diambil dari celah retakan, semuanya adalah ras manusia. Perbaikan, napasnya juga sama, seperti generasi kedua leluhur iblis, mereka semua abadi. Segel abadi ini jelas tidak secara langsung, tetapi sama dengan generasi kedua leluhur iblis. Itu adalah perpecahan proyeksi, karena mereka memiliki seberkas cahaya di belakang mereka ketika mereka melangkah keluar dari kekosongan ke arah masing-masing. Terhubung. 3. Dao Ying, seorang pria parubaya, dua orang tua, tidak memiliki ekspresi di wajah mereka saat ini, dan mata mereka tertuju pada generasi kedua leluhur, dan mereka keluar. Dinasti lama sedang menunggu yang lama, naga itu hangat. Istana sedang menunggu para tetua, istana sedang menunggu. Petik 2, Senat Federal sedang menunggu para tetua. Luo Jinhou, tiga segel itu abadi, dari dua kubu Teran dan Senat Federal Vatikan, mewakili penguasa bidang kosmik ini, dan pada saat yang sama, dan setelah kedatangan, pemandangan semuanya tersapu ke tempat yang terbentang. Generasi kedua leluhur iblis. Adegan ini membuat semua orang menghadapi sedikit perubahan. Puluhan juta mil jauhnya dari atmosfer bintang Tianhe, alam semesta hampa yang luas, segera melemparkan lapisan suasana cemberut ke atmosfer yang sangat menyedihkan. Hampir secara tidak sadar, orang-orang federal di kehampaan dan pembangkit tenaga listrik bertabur bintang semuanya menahan napas, dan kulit kepala berkedut. Tetapi keempat segel itu abadi, bahkan jika mereka hanya 4 avatar dengan proyeksi, tetapi kekuatan tempur masing-masing setidaknya berada pada tahap akhir keabadian, dan bahkan puncak situasi ini dikatakan setengah langkah, dan itu tidak terlalu banyak. Itu benar, jika dimainkan di tempat, orang-orang federal yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan bintang, yang terletak di tengah-tengah keempat orang mereka, termasuk bintang Tianhe di kehampaan, diperkirakan menjadi ikan kolam yang sedang dihancurkan. Tidak ada yang bisa jatuh ke dalam bantuan. Meskipun, dikatakan bahwa sebagian besar orang di sini adalah orang-orang kuat dari ras manusia dan orang-orang federal, dan bintang Tianhe Star, Yesuan, juga merupakan sekutu iblis, tetapi untuk keberadaan mengerikan tingkat segel ini, hatinya benar-benar marah, jelas saya tidak akan mengurus hal-hal ini, mengatakan bahwa saya ingin bertarung, sangat mungkin untuk bertarung di saat berikutnya. Faktanya, dalam menghadapi pemandangan ini, bahkan hampir 30 kelompok etnis dan kekuatan teratas di platform raksasa 1000 mil datang ke keabadian yang aneh. Pada saat ini, mereka juga sangat gugup, dan wajah mereka dipenuhi dengan senyum. Meskipun mereka abadi, jika keempat proyeksi abadi ini diredam, bahkan mereka, saya khawatir mereka hanya dapat memegang kepala dan berteriak, apalagi berpartisipasi dalam perang, atau menarik rak, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Hanya identitas dan generasi dewa yang jauh lebih tinggi daripada 4 nyamuk abadi dan hantu tua. Setelah wajah tenggelam, cibiran itu benar-benar mencibir. Meskipun dia hanya avatar, identitas dewa itu tinggi. Menakutkan, itu adalah keberadaan leluhur generasi iblis, tetapi setidaknya itu harus menjadi kultivasi abadi raja. Jika keempat orang ini benar-benar ingin bertarung, jika nyamuk dan hantu tua tidak keluar, begitu mereka menunjukkan identitas mereka, keempat orang tua ini akan cemburu, dan tidak ada yang berani untuk tidak memberi muka. Tidak, namun,
dia jelas tidak memiliki kesempatan untuk maju, karena agar menjadi gugup dengan atmosfer di kehampaan, Ye Xuan, pemilik lapangan bintang Tianhe, telah berdiri untuk pertama kalinya dan mencibir dengan keras, "Hei, kamu tidak menunggu para pendahulu untuk menjadi abadi. Ini benar-benar kue yang besar." Melihat postur hari ini, apakah itu karena penghancuran lapangan, untuk menghancurkan domain Tianhe sehingga tuan-tuan baru saja tiba? Dengan kata-kata Ye Xuan, puluhan juta mil di luar atmosfer bintang Tianhe menabrak kekosongan alam semesta yang luas, sekali lagi jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Sebelum itu, banyak bisikan-bisikan, sekejap mata menghilang sepenuhnya. Awalnya menyapu keempat mata dari 4 segel abadi yang diabadikan melintasi kekosongan yang luas, semuanya tergerak lagi dan berkumpul menuju Ye Xuan. Sangat, mengenai proyeksi generasi kedua leluhur yang mulai melakukan kontak mata, dan proyeksi abadi, mereka untuk sementara menghentikan pertempuran mata mereka, dan mereka telah mengarahkan pandangan mereka pada Ye Xuan. Di platform besar 1000 mil, semua tamu yang semuanya duduk di atas selimut, dan bahkan Xuan Yuan Ziwei dan Duan Mu Xiaocha, Zhao Qianru, yang tidak takut pada 3 hari, entah kenapa gugup. Adapun 3 lelaki tua di samping mereka bahkan lebih hijau dan penuh kesedihan. Dalam pandangan mereka, cucu perempuan konyol ini adalah kehidupan yang ganas, tetapi terlalu sulit untuk melihat situasi terlalu banyak, terlalu impulsif, saat ini untuk memprovokasi 4 segel abadi, dan nadanya sangat tidak baik, yang saya dengar bahwa jelas bahwa ini konyol dan provokatif. Saya, kakek, ini masih menunggu keabadian. Secara pribadi, itu akan dipertimbangkan. Melihat bahwa Anda sekarang panas, orang-orang tidak mengandalkan penjahat, tetapi sekarang ratusan juta orang menonton, di tempat kejadian, Anda meminta orang untuk menyegel wajah keabadian. Kemana Anda akan pergi? Ini adalah ritme bencana besar. Ketiga lelaki tua itu tertekan, dan mereka akhirnya menangkap seorang cucu perempuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini belum menunggu pintu, tetapi baru saja dibatalkan. Hanya nyamuk dan hantu tua yang duduk di sebelah Ye Xuan, wajah cahaya, tidak menaruh semua ini di mata mereka. Tentu saja, namun, semua orang berpikir bahwa keempat orang ini secara diam-diam berhadapan, tetapi mereka terganggu oleh seorang pemimpin kecil. Mereka pasti marah, dan mereka akan diserang oleh keabadian. Ketika langit berbintang yang menderu, pemandangan yang mencengangkan tiba-tiba muncul. Barisan 4 orang yang telah dipindahkan oleh kata-kata buruk Ye Xuan adalah abadi. Generasi kedua leluhur iblis dari alam semesta pertama tidak berbicara dan tetap diam. Bagaimanapun, kata-kata bakat Ye Xuan, pada dasarnya, saya pergi ke 3 orang lainnya dan tidak ada hubungannya dengan dia, dan semua orang tahu bahwa 3 kubu yang diejek oleh Ye Xuan di depan umum adalah segel abadi dari 2 kubu Teran dan Senat Pemerintah Federal Wanluo. Mereka menyapu wajah Ye Xuan di depan mata. Setelah kondensat singkat, mereka benar-benar menggerakkan adonan pada saat yang sama. Saya meremas senyum, rasio. Menangis itu jelek. Bahkan kata-katanya, tidak ada kemarahan dan teguran yang tidak terduga, melainkan kedekatan yang disengaja, kedekatan yang sedikit belak-belakan. Di mana Ye Xiaoyou mengatakan ini? Ketiga lelaki tua itu ada di sini untuk memberi selamat. Bagaimana mungkin kehancuran lapangan bintang Tianhe milik Xiaoyou bisa dihancurkan? Benar, Xiaoyou sangat lucu, lelaki tua itu geli, dan generasi-generasi selanjutnya seperti ini. Semangatnya tinggi, semangatnya kuat, bagus, bagus. Petik 2, yaitu, ketiga lelaki tua itu mewakili 2 kubu Teran, dan markas besar Federal Faro, semuanya dapat dikatakan sebagai teman dari teman-teman kecil. Bagaimana itu bisa menghancurkan lapangan bintang Tianhe milik Xiaoyou? Xiaoyou benar-benar lucu lelucon ini. Benar, kudengar Xiaoyou baru saja memurnikan cairan tingkat 19 sebelumnya, dan dalam dorongan berikutnya dari formula cairan tingkat 20, menyelesaikan 99 obat terakhir, tetapi karena yang serupa tidak cukup banyak jenis harta karun teratas, jadi mereka tidak dapat diselesaikan. Benar-benar, kenapa kamu tidak mengatakan ini lebih awal? Semua orang adalah milikmu sendiri, dan kemudian, Xiaoyou mengklaim bahwa obat itu adalah suatu keharusan di dunia. Mempelajari tingkat 20 juga merupakan manfaat bagi orang-orangku dan federasi. Bagaimana kita bisa membuat teman kecil berjongkok ketika itu sulit? Itu harus dibagikan oleh semua orang. Hei, Ye Xiaoyou, di dalam kotak giok ini, semuanya adalah harta karun teratas dari harta karun yang kuat abadi,
tetapi rumah harta karun dinasti sendiri, totalnya 180, 360, masing-masing 2 strand, hak dinasti untuk mendukung pengembangan cairan tingkat 20 untuk Xiaoyou. Petik 2, dan istana surgawi kita, oh, ini adalah 202 jenis harta abadi, juga 2 untuk masing-masing, totalnya 404. Bagaimana peristiwa besar ini dapat mengurangi Senat Federal? Teman-teman kecil akan menerimanya. Ada 468 harta abadi dalam kotak giok ini, juga 2 untuk masing-masing, totalnya 3. 124. Hei, ini teman kecil, cairan kelas 19 yang baru saja aku siapkan. Aku tidak tahu, bolehkah aku meminjamnya? 3 lelaki tua, lihat saja. Saat kata-kata ini diucapkan, 3 segel, yang terletak di 3 arah yang berbeda di kejauhan, adalah abadi, dan mereka telah mengirim kotak giok, yang diisi dengan harta abadi. Itu adalah pemurnian cairan kelas 20, dan bahkan cairan kelas 20 mungkin memiliki sumber daya yang berlaku. Total, ada lebih dari 600 jenis, lebih dari 1000 tanaman. Sumber daya pena ini pasti sangat ditakuti, dan bahkan Ye Xuan telah melompat. Seperti tangan besar ini, di 3 bintang utama dunia, saya khawatir 2 alam semesta dari alam semesta ketiga, dan Federasi Wanluo, dapat bersatu. Itu adalah sebuah keluarga, bahkan jika itu adalah alam semesta pertama dari aliansi bangsa-bangsa, atau mantan komunis dari alam semesta kedua, kebanyakan dari mereka hanya dapat membuat 7888. Orang-orang, fondasi suku pada dasarnya adalah yang pertama di antara 3 alam semesta utama. Namun, keluarga Tianji mungkin harus menjadi pengecualian. Bagaimanapun, sebelum migrasi keluarga menghilang, mereka mengklaim sebagai penguasa pertama dari 3 bintang utama. Panggil, panggil, saat suara patahan mendekat, 3 kotak giok kecil memacu dan berhenti dengan mantap di depan Ye Xuan, tepat pada ketinggian yang bisa disentuhnya dengan sedikit mengangkat. Saat itu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya di daerah sekitarnya semuanya telah muncul dalam minyak dan cahaya hijau. Jika memungkinkan, ketiga kotak giok ini, semua orang ingin mengambilnya sendiri, termasuk nyamuk menakutkan dan hantu tua Ye Xuan. Seperti, rasanya ada jalan yang tak terhitung jumlahnya di langit dan serigala panas yang tak terhitung jumlahnya. Ye Xuan hampir tidak memikirkannya. Dia melambaikan tangannya secara langsung dan mengambil 3 kotak giok ke dalam tubuh untuk pertama kalinya, batas, anti. Itu hanya putih, jangan putih. Setelah 3 kotak giok disimpan, dia tiba-tiba menghela nafas lega. Seluruh orang itu santai. Sekali lagi, dia memikirkan 3 kata di kejauhan yang sedang menunggu keabadian. Ini jelas merupakan penyempurnaan baginya. Masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya pasti, dan saya ingin menentukan ritme di tempat, merindukanmu. Pada titik ini, Ye Xuan tiba-tiba cemberut, dan hanya memasang rasio. Baca, sementara itu, dia langsung mengeluarkan 3 kotak giok yang identik dari dunia abadi, masing-masing berisi tabung cairan 19 tingkat yang baru dimurnikan. Mengikuti, dengan tangan besar, 3 kotak giok itu pergi ke 3 leluhur, lurus. Pada saat ini, suara ringan Ye Xuan terdengar, hei, ketiga kotak ini semuanya adalah cairan tingkat 19. Konfigurasi sebelumnya bukanlah tabung, tetapi 5 obat, semua 5 tabung. 5 tabung obat, dengan 5 tabung. Ini, begitu kalimat itu diekspor, udara di sekitarnya akan mati lagi dalam sekejap, dan kemudian, suara mendesis dari air pasang akan naik. Ketika garis pandang yang tak terhitung jumlahnya beralih ke Ye Xuan lagi, tatapannya telah sepenuhnya berubah, dan mata kecil itu lihatlah monster-monster itu. Ini bukan cairan sekunder cair tahap pertama, tetapi cairan tingkat 19, menciptakan cairan tingkat 19 dari alam semesta yang kuat, hanya alam besar, Anda dapat memasuki yang abadi. Tingkat cairan kultur gen ini, 3 bintang utama dunia di bidang utama, tidak ada yang mengira bahwa itu dapat disiapkan sekarang, dan Ye Xuan bagus di sini, tidak hanya berhasil diformulasikan dengan tenang, tetapi masih tingkat kegagalan 0 secara total, hanya 5 herbal yang digunakan, dan 5 tabung dan 19 tingkat disiapkan. Ini, apa kata kedokteran, tingkat pesona seperti itu hampir membuat orang marah. Berteriak, oh, di tengah diskusi sia-sia di langit, dengan 3 suara samar memecah udara, 3 kotak giok kecil yang ditembakkan oleh Ye Xuan telah jatuh ke tangan abadi di 3 arah yang berbeda, 3.
Tampilan seorang lelaki tua tiba-tiba menjadi bermartabat. Pertama kali dia menundukkan kepalanya dan menyapukannya ke kotak giok kecil di tangannya. Setelah membukanya, semuanya dikeluarkan dari dalam dengan tabung tipis berleher ganda dan tabung kristal berukuran 5 inci. Itu jelas merupakan cairan, berwarna-warni dan berwarna-warni. Pada saat berikutnya, udara dingin dan suara kata-kata dengan takjub terdengar dari 3 mulut abadi yang mewakili 2 kubu Terran dan Federasi Venezuela. Desisan, napas ini benar-benar cairan tingkat 19, dan sangat murni. Namun, atmosfer alam semesta yang begitu kaya, lelaki tua itu belum melihatnya selama bertahun-tahun. Tabung cairan tingkat 19 ini turun, selama tidak terlalu besar, cacat terlalu jelas, kesempurnaan besar tingkat 9 dunia, akan dapat berhasil menerobos dan memasuki alam semesta. Petik 2. Ye Xiaoyou benar-benar hantu. Dia tidak hanya menyiapkan cairan tingkat 19, tetapi dia juga berhasil 5 kali dalam 5 ramuan. Nilai cairan tingkat 19 yang disiapkan masih sangat tinggi, dan pada dasarnya tidak perlu mengambil tabung kedua. Masalah ini hanya bertentangan dengan langit. Jadi sepertinya sebentar lagi, Xiaoyou akan dapat menyiapkan cairan 20 tingkat dengan lancar, ketika tidak ada ketegangan. Oh, ... 3 kata yang telah disegel dan abadi baru saja selesai. Udara imajiner di sekitar jarak itu semuanya seperti penggorengan. Semua orang tercengang. Puluhan juta mil di luar atmosfer bintang Tianhe penuh dengan kekosongan kosmik. Di tengah keributan, kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya telah mengalihkan pandangan mereka pada Ye Xuan semua. Secara khusus, para pemimpin teratas dari delegasi yang mewakili kelompok-kelompok utama dan kekuatan dari 3 bintang utama dan bintang-bintang datang ke upacara bintang Tianhe, dan mereka semua hijau. Cairan kelas 19 mungkin tidak terlalu gila bagi mereka, tetapi cairan kelas 20 harus dikatakan sebaliknya. Bagaimanapun, itu adalah bahan genetik teratas yang dapat membuat kesalahan abadi, sebut saja cairan tingkat dewa, juga tidak berlebihan. Terutama, di antara beberapa kelompok etnis, hanya satu lelaki tua abadi yang duduk di kota, bahkan di akar bahkan seorang lelaki tua abadi yang duduk di kota, nilai dan makna cairan tingkat 20 bagi mereka sama sekali tidak ada apa-apanya. Tidak dapat dibandingkan. Jika Anda bisa mendapatkan hasil maksimal darinya, kekuatan keseluruhan seluruh komunitas akan berubah secara dramatis. Untuk tikus ruang angkasa kosmik pertama, semut asteris, dan puncak kedua dari alam semesta kedua, ada 2 kubu utama alam semesta ketiga, markas besar Federal Faro, dan seterusnya, ada banyak yang aneh dan abadi, bahkan segelnya pun abadi, dan 3 kelompok etnis dan kekuatan teratas di 3 bintang utama raja itu abadi. Nilai dan signifikansi cairan 20 tingkat sama-sama tak tertandingi. Bagaimanapun, medan bintang iblis dari alam semesta pertama telah berakhir, dan seluruh dunia dari dunia yang runtuh dan hancur telah datang ke dunia, hampir setiap saat. Dalam menghadapi krisis kepunahan seperti itu, jika ada sebanyak mungkin orang kuat abadi dalam kelompok etnis, tidak diragukan lagi bahwa kemungkinan bertahan hidup seluruh kelompok etnis adalah peningkatan yang besar. Dengan kata lain, fakta bahwa Ye Xuan menyiapkan cairan tingkat 19 telah dikonfirmasi secara publik, dan bahkan persiapan cairan tingkat 20 yang berhasil pada dasarnya ditentukan tidak akan jauh di belakang. Di mata tingkat tinggi semua kelompok etnis dan kekuatan di 3 bidang bintang utama, ia langsung menjadi dupa yang tidak tergantikan dengan daya tarik yang tak tertandingi. Ternyata Xiaoyou saat ini sedang meneliti cairan kultur genetik. Bagi Ye Xuan yang memurnikan produksi cairan tingkat ke-19, sebelumnya dikenal sebagai rubah-rubah dan Longshan Tang, Gonghua dan ketiganya dapat memberitahu 2 kubu di belakang Terran dan markas besar Federal Faro, Senat. Jika bukan seperti ini, kali ini, kedua kubu Terran dan Senat Federal tidak akan begitu hikmat, dan masing-masing dari mereka akan mengirim segel keabadian, dan secara khusus mengirim sejumlah harta abadi untuk Ye Xuan. Dapat dikatakan bahwa selain Senat Federal dari 2 kubu Terran, kekuatan lain tidak mengetahui hal ini sama sekali, termasuk kelompok iblis yang bersekutu dengan Ye Xuan. Sejak terakhir kali Kaisar Sihir berubah, seluruh kelompok iblis dibawa pergi oleh generasi kedua leluhurnya, dan Ye Xuan tidak pernah berhubungan dengan iblis. Dia tidak tahu di mana rahasia leluhurnya berada. Pada hari ini, generasi kedua leluhur iblis awalnya datang untuk memberi selamat kepada Ye Xuan atas panen lapangan bintang Tianhe, dan secara resmi memasuki tahap inti dari 3 bintang di dunia. Tetapi, pada saat ini,
karena Yesuan dan 3 orang lainnya telah bertukar dialog abadi, dia juga menyadarinya sejenak. Ketika dia bahkan berkata, di dunia saat ini, semua kelompok etnis menghadapi krisis tertinggi, dan masa era banjir akan segera tiba. Semua akan datang, Xiaoyou Dacai, bahkan cairan kelas 19 telah disiapkan, persiapan cairan kelas 20 yang berhasil, mungkin sudah dekat. Ini adalah sumber daya tertinggi untuk menciptakan yang kuat dan yang lebih rendah. Ini sangat penting bagi semua orang di dunia yang menghadapi dunia yang lengkap. Iblis dan teman yang lebih muda adalah sekutu. Teman-teman yang lebih muda memiliki ambisi yang begitu besar, iblis. Karena Ding Li membantu. Setelah mengatakan itu, generasi kedua dari jenius iblis memiliki jari yang sedikit, dan segera ada sentuhan silau hijau dan hijau. Dalam tahun-tahun ini, iblis saya juga telah mengumpulkan banyak harta abadi. Sebagai leluhur generasi kedua, lelaki tua itu tidak memiliki banyak hal untuk dibawa bersamanya, tetapi dia masih cukup untuk berbicara tentang bantuan, tetapi itu sudah cukup. Dalam kotak kalsedon ini, ada total 1677 jenis harta abadi yang berharga. Teman-teman muda ditutup sementara. Jika tidak cukup, yang lama akan kembali dan mengikuti level yang sama. Akan dikirim berulang-ulang. Setelah itu, generasi kedua leluhur iblis mencibir dan melirik kedua kubu Teran dan 3 markas besar Federal Faro. Mereka berbalik dan melangkah ke kekosongan di belakang mereka, dan sosok itu menghilang. Suara itu masih di telinga, teman-teman kecil, harta abadi, orang tua itu tidak punya banyak yang harus dibawa. Begitu ada kebutuhan, harta karun, bebas untuk datang mengambilnya, cairan level 20 tidak sama, iblisku tidak akan meninggalkan ruang, tolong kamu. Generasi kedua dari kelompok etnis iblis pergi, tetapi sebelum pergi, mereka menyatakan sikap, satu dalam penelitian Yesuan dan persiapan solusi kultur gen tingkat 20, dan 2 kubu Teran dan Republik Federal Faro rumah sakit benar-benar berbeda dan lebih terpisah. Benar, dalam hal ini, 2 kubu Teran dan Senat Federal Vatikan telah lama mengetahui bahwa itu dipersiapkan dengan baik, tetapi ketiga negara adik kuasa tingkat super ini hanya menghasilkan lebih dari 2000 keping harta abadi. Generasi kedua leluhur iblis, yang belum mengetahui hal ini sebelumnya, masih memberikan hampir 2000 jenis harta dari semua jenis harta abadi. Memperhatikan posturnya, semua orang saya tahu bahwa ini pasti semua hartanya. Selain itu, sebelum pergi, orang-orang masih mengungkapkan pendapat mereka dengan jelas, dan tidak banyak orang di tubuh. Jika itu tidak cukup, rumah harta orang-orang iblis akan mengambilnya saja. Ini hanyalah sebuah facelifting, generasi kedua dari keluarga iblis mengambang, tetapi sikap yang terpisah dan kata-kata polos sebelum pergi, itu sama saja dengan menyegel wajah abadi di 3 lainnya. Ingat, semua ini sangat halus, dan semua kekuatan bertabur bintang di tempat kejadian mendapat informasi yang baik, dan kemudian menyelinap di 3 wajah yang mewakili 2 kubu Teran dan Republik Federal Venezuela. Tanpa disadari, itu menjadi sedikit aneh. Adapun 3 orang tua, pada saat ini, wajah tua itu kemerahan, dan garis pandang menyapu ke arah di mana generasi kedua leluhur menghilang, dan kesedihan yang menyeramkan disembunyikan. Meskipun, katakanlah, tetapi penjelasan atau penyamaran yang diperlukan, masih diperlukan. Petik 2. Teman-teman kecil tidak mau peduli, aku punya banyak harta abadi di rumah harta karun dinasti abadi. Ini hanya sejumlah tanggap darurat. Jika dibutuhkan oleh teman kecil, itu juga gratis untuk diambil. Petik 2. Ya, cairan level 20 tidak sama dengan yang kecil. Aku memiliki istana 10 hari yang sama dan Ye Xiaoyou seperti ras manusia. Hal-hal hebat ini mandiri dan tidak berdaya. Harta abadi tindak lanjut dari bahan-bahan berharga sama sekali tidak perlu. Aku harus menyelesaikannya untuk teman-temanku. Benar-benar, apa masalah iblis, bukan keluargaku, bahkan jika itu tidak sama, tetapi pada beberapa masalah besar dan besar, perlu untuk lebih memperhatikan, berhati-hatilah. Meskipun Federasi Wanluo tidak semuanya manusia, tetapi teman-teman yang lebih muda tahu bahwa bahkan markas federal berakar pada bintang abadi, ini saja sudah cukup untuk menjelaskan sikap federasi, mutlak dan teman kecil adalah keluarga, dalam cairan kelas 20 pada masalah besar dan besar, federasi akan selalu berdiri bersama teman-teman kecil, dan pasti akan membantu teman-teman kecil, menyebarkan sejumlah besar cairan tingkat 20, dan menguntungkan umat manusia. Selama pidato itu, 3 tabung dan 19 tingkat cairan dikirim kembali ke 3 abadi, dan dia kembali diterima di dunia abadi.
Meskipun hal semacam ini dianggap sebagai satu-satunya di dunia, itu hanya dapat menciptakan keanehan kosmik. Bagaimanapun, jelas tidak mungkin untuk memiliki daya tarik bagi tiga abadi. Kecuali itu adalah cairan kelas 20, itu masih dapat mereka telah menarik perhatian dari pertimbangan kelompok di belakang mereka. Kata-kata ini dikatakan agung, tetapi Yesuan bukanlah tipu muslihat. Masih ada gelar di hati. Bandingkan saja wajah ketiga lelaki tua ini dengan leluhur generasi kedua Mozu, dan jangan ragu untuk didada. Hanya, jelas bahwa dia tidak dapat dengan mudah mengungkapkannya. Ketiga lelaki tua itu munafik. Yesuan akan mengikuti virtual dan ular. Retorika semuanya benar dan salah. Ketika menyangkut masalah utama, tidak pernah mudah untuk mengungkapkan posisinya, itu bagus. Di antara ketiga lelaki tua itu, jelas bahwa Yesuan telah menyimpulkan formula cairan kelas 20. Diperkirakan dia membutuhkan sejumlah waktu, jadi kali ini, tetapi tidak terlalu terjerat. Setelah beberapa waktu, mereka pergi, dan proyeksi ditarik kembali ke celah-celah kekosongan yang retak, dan mereka kembali. Dengan kepergian ketiga makhluk abadi yang aneh ini, alam semesta di bawah atmosfer bintang Tianhe, atmosfer yang tegang dan tertekan secara bertahap menghilang, dan suara diskusi dan kedinginan mulai meningkat lagi, dan atmosfer perlahan dan antusias menghangat. Sebelumnya, hanya Rubah dan Naga Tang, Gonghua dan tiga orang yang tahu bahwa Yesuan telah menghasilkan cairan tingkat 19, dan bahkan formula tingkat 20 sudah dalam proses penyelesaian. Hanya bahan terakhir yang masih belum pasti. Tapi, sekarang berbeda. Masalah ini sudah terbuka. Semua kelompok etnis besar dan kecil dan kekuatan dari tiga bintang utama diketahui. Dalam hal ini, orang-orang berpangkat tinggi dari kelompok etnis utama dan kekuatan sekali lagi melihat Yesuan. Mata dan pola pikirnya benar-benar berbeda. Bahkan jika itu memiliki keluhan yang dangkal dengan Yesuan, kali ini hanya dapat dianggap sebagai setengah dorongan. Itu sepenuhnya dalam menghadapi hidupnya, dan tiga bidang bintang utama memang menghadapi krisis besar. Hanya alam semesta kedua dari semua orang yang datang ke hidung, dan aliansi alam semesta pertama, DEL. Setelah saya mengetahui bahwa Yesuan dapat mengosongkan cairan kelas 20 dalam waktu dekat, perasaan tidak terpelintir di hati saya, semuanya menghilang dalam waktu singkat, dan orang-orang tingkat tinggi memandang Yesuan, bahkan yang buta. Hijau tersembunyi. Saya tidak sabar untuk menelannya di mulut, memegangnya di telapak tangan Anda. Sekelompok besar keanehan kosmik dan keanehan abadi semuanya berkumpul, dan Yesuan tiba-tiba merasakan sakit kepala. Pada saat ini, pelepasan akhirnya datang. Petik 2. Ups. Yin Sun, Ying ya ke Ying ya 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 Ying ya. Orang tua Xuan Yuan masih punya muka. Memegang cucu lelaki tua itu, apa pendapatmu tentang orang baik? Cepat lepaskan, yang lebih muda dan lebih tidak punya muka, tidak punya kulit. Orang tua Zhao, kamu tidak pandai kemana harus pergi. Ye Xiaoyou adalah gadis teh kecilku. Apakah kamu tidak melihat mereka sebelum mandi bersama? Dua pelacur keluargamu adalah yang pertama pergi, itu untuk menghindari kecurigaan. Teh keluargaku adalah pertandingan Yuan, jadi ada kepercayaan diri, yang terakhir keluar. Kata-kata yang tak terucapkan ini terdengar, dan ketiga lelaki tua itu bangkit dari meja terdekat di putaran pertama lingkaran dalam, menarik tiga gimik di sekitar mereka dan langsung meremasnya ke meja utama tempat Yesuan adalah. Sekelompok makhluk abadi yang aneh tercengang, sepanjang waktu tanpa kata-kata, meskipun hatiku tidak senang, tetapi tahu hubungan antara tiga tipe muslihat Xuan Yuan. Xian dan Yesuan, tidak jelas, tetapi tidak baik untuk menyinggung, tiba-tiba menjadi bodoh api, berhadapan muka. Dalam hal ini, meskipun Yesuan cukup terdiam, setidaknya ketiga lelaki tua ini telah memecahkan pengepungannya. Jika tidak, dia dikelilingi oleh sekelompok makhluk abadi yang aneh saat ini, bergiliran untuk mengganggu satu persatu, positif. Ketika dia siap untuk berurusan dengan beberapa kata secara acak, dan kemudian memanfaatkan ruang kosong untuk pergi, ketiga lelaki tua itu bertukar pandang, kata-kata tiba-tiba berubah, hanya saling menghancurkan, tetapi segera setelah sekejap mata segera bersatu. Tunggu. Ketika kata-kata di mulut mereka diucapkan, Yesuan tiba-tiba menyadari. Untuk waktu yang lama, ketiga lelaki tua ini sebenarnya tidak dipahami dengan baik, diam-diam bersatu, dan berkumpul untuk bersumpah terus terang saja,
ketiga lelaki tua ini datang kali ini, yaitu untuk solusi kultur Gen Ye Xuanyuan. Sebelumnya, Xuanyuan Zijing, Duanmu Xiaocha, dan Zhao Qianru memiliki 3 tipu muslihat untuk jangka waktu tertentu di Senongding. Setiap hari, mereka memakan harta karun binatang buas dan buas teratas, dan mereka dilatih untuk memasuki negara dengan cepat. Ketika lingkungan yang hebat diperbaiki, orang-orang tua dari ketiga kakek mereka sudah sangat malu karena mereka juga merupakan kekuatan kultivasi alam semesta. Belum lama ini, ketiga tipu muslihat ini mandi bersama dengan Ye Xuan, dan mereka semua melonjak dalam kekuatan. Mereka langsung melintasi 2 alam dari cahaya surgawi dan menjadi penguasa bintang. Hal-hal ini bahkan membuat mereka tidak dapat menggantung di wajah mereka sebagai pemilik keluarga. Itu tidak cukup untuk memperbaiki kekuatan bahkan cucu perempuan, tetapi ini benar-benar memalukan, tetapi ketiga tipu muslihat itu tiba-tiba menjadi meroket karena kekayaan yang besar, dan ciptaan semacam ini jelas unik. Sulit untuk menemukannya lagi. Meskipun ketiga lelaki tua itu tertekan, mereka tidak punya pilihan. Tapi ini hanya sebelumnya, tetapi sekarang jelas tidak seperti ini. Sekarang saya telah mengenakan cucu perempuan yang begitu megah, bahkan orang-orang eksentrik kosmik dapat diciptakan hanya dengan 1 tabung larutan kultur genetik. Dengan identitas mereka, masih menjadi masalah untuk menumbuhkan masalah kekuatan, Ben. Dengan pemikiran seperti ini, ketiga lelaki tua itu tidak perlu bernegosiasi satu sama lain sama sekali. Satu kontak mata telah mencapai konsensus. Ini akan membuat Ye Xuan pergi, dan pada saat yang sama bangkit dan berkumpul di meja utama di sini. Pada saat ini, setelah beberapa perselisihan tentang afiliasi cucu perempuan ini, ketiga lelaki tua itu mengalihkan pandangan mereka dan dengan cepat bertukar pandang, dan segera mereka membuat janji. Saya katakan bahwa orang bijak Sun Hao, bukan orang tua yang berkata kepada Anda, keluarga kami seperti seorang gadis, dia benar-benar baik, dan hal-hal yang telah diperbaiki dengan mandi tidak jatuh, tetapi Anda benar-benar tidak baik kepada orang tua di sini. Bagaimanapun, orang tua itu adalah kakeknya, Anda melihat gadis kecil itu, ini adalah penguasa bintang. Orang tua itu adalah dunia alam semesta. Apa sistem ini? Ada pertunjukan, dan orang tua itu sama. Itu hanya kekuatan dunia. Apa yang Anda maksud dengan bocah bau itu? Apakah itu dengan tulus menonton lelucon orang tua itu, dan menginginkan suami tua itu untuk mengelola cucunya sebagai pendahulu? Ini adalah pernyataan yang masuk akal. Orang tua itu juga memiliki perasaan yang dalam. Karakter utama bintang itu tidak terburu-buru, tetapi anak Anda bahkan dikeluarkan dari kelas 19. Tingkat ke-15 yang kecil pasti menjadi masalah besar. Dalam kata-kata orang tua itu, bukan masalah beberapa menit untuk keluar dari alam semesta dan masuk ke jajaran. Qian Kun, tanpa menunggu kata-kata ini selesai, 4 minggu telah berlalu. Mata semua tamu di meja terdekat tampak aneh, dan beberapa orang masih menggelengkan kepala dan tersenyum. Namun, ada beberapa air yang berkabut. Itu murni ditarik oleh Xuanyuan Ziyan, Duanmu Xiaocha, dan Zhao Qianru. Setelah melihat sekilas, mereka juga marah pada saat yang sama. Wajahnya memerah, dan 3 kepala tua yang tidak memiliki wajah dan kulit serta penipu itu bermain dengan jujur. Ups, kakek, apa yang kau bicarakan? Terlalu memalukan, apakah kau melakukan ini? Petik 2, hal semacam ini benar-benar membawa wanita ini, dan aku tidak tahu apa artinya menjadi Nona Ben. Aku marah padaku, aku benar-benar marah padaku. Petik 2, orang tua, kau terlalu baik. Aku hanya mendengar tentang lubang jalan. Kau baik, hari ini, bahkan cucu perempuanku ada di dalam lubang. Apakah kau melakukan ini, dan kau tidak takut dengan rambut nenekmu? Selain itu, bukankah itu cairan kelas 15? Aku sudah mengatakannya lebih awal, kita memilikinya di sini. Kita telah memberikannya kepada kita sejak lama, bagaimanapun, kita tidak dapat menggunakannya lagi, ambil saja. Yang terakhir adalah Duanmu Xiaocha, atau Santou ini jujur, ketika dia berkata, dia telah mengeluarkan tabung berisi 15 tingkat cairan, yang diberikan Ye Xuan kepada mereka sebelumnya, digunakan untuk menyelesaikan urutan ke-9 alam semesta. Ketika itu masuk ke penggunaan Qian Kun, tetapi, sekarang ketiga tipu muslihat itu sudah menjadi penguasa bintang. Tabung 15 tingkat ini jelas tidak digunakan. Duanmu Xiaocha dikeluarkan saat ini, dan itu normal. Melihat roti kukus itu berkibar keluar dari tabung 15 tingkat cairan, ini merupakan intip-intip. Para tamu yang hadir di tempat kejadian,
sekilas melihat bagian luar platform besar, dan sejumlah besar orang federal dan bintang-bintang dan yang kuat bahkan lebih tercengang, dan wajah mereka penuh dengan rasa iri. Di sisi lelaki tua Xuan Yuan dan Zhao Laotou, setelah sekilas pandang, mereka juga melihat Xuan Yuan Xian dan Zhao Qianru, masing-masing. Kedua wanita itu melihat ke masa lalu, dan artinya jelas bahwa kepala keluarga Duan Mujia memiliki cairan 15 tingkat yang dikirim oleh Ye Xuan. Anda bagaimana dengan keduanya? 2. Seorang gadis terdiam dan telah menutup mata. Agak tidak mau dianggap lemah di depan orang-orang. Itu tidak sebagus Duan Mu Xiaocha. Oleh karena itu, meskipun hati itu penuh dendam dan malu, pada akhirnya, mereka masing-masing telah mengeluarkan satu tingkat 15. Cairan, dengan marah dilemparkan ke tangan lelaki tua Xuan Yuan dan lelaki tua Zhao. Oh, gadis yang sudah mati, kamu hati-hati, ini adalah cairan tingkat 15. Ini benar-benar penuh dengan orang-orang yang tidak tahu betapa laparnya pria itu. Berapa banyak masalah yang disebabkan oleh hal-hal ini di luar. Itu dimainkan, yaitu, kamu cemburu, dan Ye Xianzhen adalah orangnya sendiri. Jika kamu tidak menganggap serius bayi seperti ini adalah kota yang tak ternilai harganya. Oh, bagus sekali, sepertinya lelaki tua itu bisa segera melompat ke kekuatan besar, dan aku tahu kau memilikinya di tanganmu. Apa yang akan kita lakukan? Hei, tapi tidak heran, siapa tahu kau dan Ye Xiaoyou sudah berhubungan. Kalimat terakhir diucapkan oleh lelaki tua Duanmu. Dia sangat senang sehingga dia mengatakan bahwa dia telah kehilangan mulutnya. Setelah dia selesai berbicara, dia terkejut. Ketika dia melihat ketiga tipu muslihat itu, dia melotot padanya. Dia dengan cepat menyempitkan lehernya dan mengalihkan perang ke lelaki tua Xuan Yuan. Dan Zhao Laotou membuat pandangan, tiga rumah tanpa wajah dan kulit, berbalik dan menatap Ye Xuan lagi, terus memeras. Ini adalah orang bijak, kuncinya adalah kau bukan orang luar, lelaki tua itu tidak punya apa-apa untuk dibuka, kau tahu, kita sudah tua, dan cairan 15 tingkat itu hanya sebuah tabung, mungkin tidak dapat berhasil menerobos. Ketika kau sudah tua, kau tidak bisa naik di tengah waktu. Jika kamu tidak datang, tidakkah kamu ingin membuat masalah besar? Petik 2. Benar, Yin Xian, kamu bahkan memiliki cairan 9 tingkat dengan satu menjadi satu, apa cairan 15 atau 6 tingkat, apalagi, sedikit keluar, ada sekitar 3 bibi dan 6 wanita di rumah, itu adalah kerabat masa depanmu. Petik 2. Orang tua itu juga melakukan ini. Cairan 15 tingkat hanya dapat menerobos ke lingkungan Qiankun. Apakah lebih baik dari tipu muslihat ini? Bagaimana kamu bisa mendapatkan wilayah utama bintang? Jika ada satu atau dua tabung cairan 16 tingkat, orang tua itu akan kembali dan mundur. Jika kamu tidak menjadi bintang, kamu tidak akan keluar. Tidak sebagus menjadi cucu perempuan, dan tidak ada wajah untuk keluar. Permukaan, untuk adegan ini, udara di sekitarnya sudah mati. Lian Yexuan tertegun dan membuka mulutnya. Adapun tiga tipu muslihat Xuan Yuan Zijing, Duan Mu Xiaocha, dan Zhao Qianru, mereka penuh dengan rambut hitam dan suara menyakitkan di tenggorokan. Seperti janji temu, mereka semua mengangkat tangan dan menutupi wajah mereka. Mereka, benar-benar tidak ada wajah untuk melihat orang. Bagi wajah tebal ketiga lelaki tua ini, bahkan Ye Xuan, sekarang juga menakjubkan. Tidak ada yang namanya pemerasan dan sumpah serapah, tetapi Ye Xuan tidak berbuat banyak, tetapi setiap kali dia memanfaatkan situasi, dan tidak peduli seberapa memalukan, menipu, dan ganasnya, setidaknya alasan yang dangkal, atau tidak atau hilang. Tetapi ketiga lelaki tua ini telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan mereka telah menyimpan tautan ini secara langsung. Momen pertama masih berdebat tentang siapa Sun Xing, dan masalah utama belum diklarifikasi, tetapi mereka bersatu dan terbuka. Dia diperas, dan dia begitu sombong dan tidak tersamar, itu bukan siapa-siapa. Untungnya, cairan 5 tingkat dan cairan 16 tingkat di tangannya juga memiliki beberapa tabung. Setelah mereka keluar, mereka akhirnya membuka mata ketiga lelaki tua itu. Mereka merasa puas untuk sementara waktu, memegang tabung-tabung itu. Cairan 5 tingkat dan 16 tingkat, seperti memegang gunung emas, menyambut Ye Xuan dengan seteguk, mengatakan bahwa itu adalah balasan, dan kemudian kentut itu berbalik. Maaf, ketiga lelaki tua ini, terlalu tak berwajah dan tak berkulit. Musiknya sudah dimainkan, kami berjanji,
kami tidak akan mengeluarkan mereka lagi di masa mendatang. Oh, lupakan saja, ayo pergi dulu, kita harus kembali dan melihat intinya. Jika mereka menelan cairan tingkat 15 dan cairan tingkat 16 bersama-sama, maka itu akan merepotkan. Ketika ketiga lelaki tua itu menyelinap pergi, tiga tipu muslihat Xuan Yuan Zijing dan Duan Mu Xiaocha dan Zhao Qianru menatap Ye Xuan dengan ekspresi minta maaf. Hanya tidak mengatakan beberapa patah kata, Xuan Yuan Ziyan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan akhirnya mengucapkan satu kalimat, tiga tipu muslihat itu mengubah wajah, segera buru-buru berbalik. Ye Xuan telah berjongkok selama beberapa detik, dan ini adalah garis hitam di dahinya. Jangan katakan, tiga orang tua yang melakukan hal semacam ini masih melakukannya. Pemerasan tak tahu malu dari tiga orang tua itu hanyalah sebuah episode, dan itu akan segera berakhir, tetapi setelah mereka begitu terganggu, suasana asli dari platform besar di meja utama domain pusat telah berubah, dan semua gek abadi yang berpikir dan berpikir positif. Saya bertanya-tanya bagaimana cara mengembalikan suasana sebelumnya, jadi saya ingin mengambil kesempatan ini dan Ye Xuan untuk melihat cairan level 20. Dalam hal ini, Ye Xuan benar-benar melihatnya. Tentu saja, dia tidak bisa memberikan kesempatan seperti itu lagi. Kalau tidak, akan sulit dan sulit untuk menjauh darinya. Sama seperti dia ingin bangun, dia akan pergi dulu dan kembali ke bintang Tianhe. Hati Ye Xuan tiba-tiba bergerak. Refleks terkondisi umumnya tidak melihat ke sisi kanan kehampaan. Wajahnya penuh kejutan dan tangannya menghadap ke arah itu. Satu pukulan, ayo, ayo. Dalam sekejap, semua tamu dari semua sisi platform besar itu semua tercengang, tanpa sadar mengikuti arah isyaratnya, dan melihat ke arah kehampaan di sebelah kanan. Adapun tamu-tamu pinggiran yang awalnya berada di arah kehampaan, apakah itu orang yang bertabur bintang di alam semesta, atau warga negara federal di berbagai kapal perang, setelah sekilas pandang, segera mereka semua bersemangat. Mereka teringat pertemuan Xuan Yuan Ziyan, Duan Mu Xiaocha dan Zhao Qianru. Meskipun fakta telah membuktikan bahwa Ye Xuan telah lama memiliki kaki dengan ketiga tipu muslihat ini, tetapi pada saat itu, Ye Xuan merekrut secara sewenang-wenang, dan ketiga tipu muslihat itu bangkit dan akhirnya membiarkan mereka secara tak terduga mendapatkan kejutan. Itu melompat langsung dari cahaya surgawi untuk menjadi penguasa bintang. Itu adalah konsensus bahwa ratusan juta orang sedang menonton pada saat itu. Dan bagaimana pemandangan di depan pemandangan ini mirip dengan pemandangan pada saat itu. Apakah ada ciptaan besar yang akan muncul? Mungkinkah pemilik bintang sekali lagi melihat tipu muslihat itu? Saat memikirkan ini, langit kosong tepat di arah paling kanan dari semua orang, tiba-tiba berdiri, bahkan jika itu bukan cangkul, itu tidak masalah, bagaimanapun, Ye Xingzu tidak terus terang mengatakan bahwa Anda harus menjadi seorang wanita, San Guan San Qi R11, mari kita manfaatkan manfaat di masa lalu. Jika Ye Xuan tahu bahwa kelompok orang ini benar-benar memikirkan saat ini, saya khawatir saya dapat menemukan sepotong tahu di tempat. Alasan mengapa wajahnya menunjukkan kejutan, alasan mengapa melambai ke sisi kanan kehampaan, dan mengatakan sepatah kata, sebenarnya, alasannya sangat sederhana. Karena pada saat ini, dia jelas merasakan aroma yang melahap. Itu awalnya avatarnya. Meskipun kultivasi Ye Xuan saat ini adalah kekuatan, jarak antara pikiran dan hati akan terputus satu sama lain, tetapi dalam jarak 100 juta mil, antara dewa ini dan avatar perasaan dunia dapat dipulihkan secara instan. Saat ini, ada perasaan seperti itu di hatinya bahwa melahap avatar telah datang. Dari wilayah istana 10 hari Kamteran, ia kembali ke wilayah dinasti Kam Sains dan Teknologi, dan juga datang ke domain Tianhe. Ia hanya berjarak kurang dari 100 juta mil jauhnya. Jarak 100 juta mil didasarkan pada kultivasi Ye Xuan dan ranah perbatasan saat ini. Jika berada di bawah kekuatan penuh, ia akan dapat tiba di tempat makan, dan kultivasi para penyembah akan lebih kuat dari Ye Xuan. Tanpa diduga, sangat mungkin bahwa itu sudah menjadi lingkungan kosmik. Bagaimanapun, ia adalah harta karun bawaan. Jika Anda mempraktikkannya dan langsung melahap semua jenis energi, secara alami lebih cepat daripada Ye Xuan. Dalam hal ini, dengan kecepatannya, Anda dapat mencapai waktu minum teh paling banyak. Di kehampaan kosmik di arah yang benar, mereka yang bersemangat, saya pikir sejumlah besar kekuatan bertabur bintang yang datang ke keberuntungan, segera bergegas keluar setelah bergegas keluar, karena mereka menemukan bahwa Ye Xuan melihat ke arah ini.
Tetapi fokus garis pandang jelas tidak pada mereka, tetapi pada ujung kehampaan yang lebih jauh di belakang mereka. Tertekan, orang-orang ini juga berbalik dan melihat sekeliling. Segera setelah itu, alam semesta di depan langit, sosok yang datang dari langit, gaun putih seperti salju, tak tertandingi dan mandiri, wajah dan bintang di platform besar di luar atmosfer bintang Tianhe sang dewa, persis sama. Melihat sosok ini muncul, atas nama kam kultivasi Teran, istana eksentrik abadi dan sedikit perubahan wajah, tetapi segera menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia secara alami mengenali siapa orang itu sekilas, atau apakah itu dewa perang yang tak terkalahkan yang telah mengamuk di wilayah kam kehidupan nyata yang dikendalikan oleh 10 istana surgawi di masa lalu. Faktanya, saat sosok itu semakin dekat, tidak hanya dia, tetapi banyak orang juga mengenalinya. Dalam sekejap, seruan terdengar keras di kehampaan ini. Ini adalah dewa perang yang tak terkalahkan, yang melahap Ye Xingzuo, salah satu dari 7 dewa dunia. Ya, itu adalah dewa perang yang tak terkalahkan, satu orang saja untuk mengolah kemas sejati, membangkitkan 10 ayam surgawi dan menerbangkan anjing, tetapi semakin banyak semakin berani, dikatakan bahwa bahkan kekuatan besar Qian Kun tidak, saya tidak menyangka bahwa sekarang adalah kesempurnaan agung tingkat 9 dunia. Petik 2. Alam semesta setengah langkah lebih tinggi dari kekuatan Master Ye Xing. Itu benar-benar layak untuk ditelan, tak terkalahkan, dan pantas. Hanya, bisakah temperamennya lebih kuat dari dewa? Bagaimana orang tua itu merasa bahwa ini agak membingungkan, itu tidak pernah terdengar.